Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya teman-teman semua. Saya Rida Susyira Wadani, NIM 19017119, Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menampilkan sebuah mind mapping saya tentang sejarah Angkatan Sastra Indonesia pada tahun 50. Ini kita akan membahas sejarah perkembangan Angkatan 50. Sastra Angkatan 50 dilatar belakangi oleh keadaan Indonesia yang pada saat itu mengalami perubahan yang cukup drastis, yakni dari transisi penjajahan berdarah menuju kemerdekaan cemerlang. Tentunya suasana tersebut para sastrawan mulai memikirkan ciri khas sastra pada angkatan 50-an ini dan masalah kebudayaan yang sedang dialami Indonesia untuk membedakan dari angkatan sastra sebelumnya. Para sastrawan juga mulai mencari bahan-bahan yang merujuk pada kebudayaan Indonesia yang murni dan membebaskannya dari pengaruh budaya asing setelah penjajahan. Yang kedua, kita akan membahas sastra majalah yang ada pada angkatan 50-an. Karangan-karangan dapat dimuat akhirnya hanya dalam bentuk sajak, cerpen, dan karangan lain yang tidak begitu panjang sesuai kebutuhan majalah. Para pengarang pun lebih produktif berkarya di sektor tersebut. Keadaan seperti itu menyebabkan munculnya istilah sastra majalah yang pertama kali dipopulerkan oleh Nugroho Noto Susanto dalam tulisannya Situasi 1954 yang dimuat di majalah yang dipimpinnya Kompas. Majalah kisah yang eksis pada 1953 hingga 56 memiliki peranan cukup besar karena banyak pengarang yang muncul dalam periode ini mengumumkan tulisannya yang berawal dari majalah ini. Selain itu, terdapat majalah mahasiswa Kompas yang setelah dipimpin oleh Noto Susanto sangat banyak memberikan perhatian kepada persoalan dan karya sastra. Kemudian ada majalah prosa pimpinan Ayib Rosidi, Ruangan Kebudayaan Genta dalam majalah Merdeka Asuhan SM Ardan, majalah seni, majalah konfrontasi, majalah cerita, dan majalah budaya, serta beberapa majalah yang sudah lama, seperti Mimbar Indonesia, Gelanggang Siasat, dan Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang impes dalam sastra Indonesia angkatan 50. Pada saat itu, situasi nasional memburuk. Banyak pemimpin yang mulai kehilangan semangat mengisi kemerdekaan. Keberanian untuk korupsi dan manipulasi mulai mengotori pikiran dan tindakan para pemimpin. Kepentingan golongan pun mulai ditonjolkan. Pada April 1952, diselenggarakan sebuah simposium tentang kesulitan zaman peralihan sekarang di Jakarta. Simposium ini diselenggarakan oleh golongan kebudayaan Gelanggang, Lekra, Liga Komponis, Pen Club Indonesia, dan Penjaga Baru. Beberapa di antara pembicaranya adalah Sultan Takdir Ali Syahbana, M. Said, Mr. Syafrifuddin Prawinegara, Profesor Dr. Slamet Iman Santoso, dan Sultan Syahrir. Dalam simposium itu dilontarkanlah istilah krisis akhlak dan krisis ekonomi. Pada tahun berikutnya, 1953 di Amsterdam, diselenggarakan sebuah simposium tentang kesusastraan Indonesia. Asrul Sani, Sultan Takdir Syahbana, dan Profesor Dr. Wertheim berbicara pada simposium itu. Disinilah untuk pertama kali dibicarakan impes atau kemacetan dan krisis sastra Indonesia sebagai akibat dari gagalnya revolusi Indonesia. Persoalan tentang krisis pun semakin ramai dibicarakan ketika terbit majalah Konfrontasi pada pertengahan tahun 1954. Sojatmoko menulis sebuah esai yang berjudul Mengapa Konfrontasi dan dimuat di majalah tersebut. Dalam esainya, ia melihat tanda-tanda bahwa krisis dalam sastra sebagai akibat dari krisis kepemimpinan politik. Ia juga berkata bahwa sastra Indonesia mengalami krisis karena yang ditulisannya cerpen kecil, sedangkan roman-roman besar tidak ditulis. Selanjutnya kita membahas tentang pengarang pada angkatan sastra 50 ini. Yang pertama yaitu A.A. Nafis. Ia dilahirkan di Padang Panjang, Sumatera Barat 17 November 1924 dan meninggal di sana juga pada tahun 2002. Pengarang alumni perguruan INS Kayu Tanam ini pernah menjadi Pemret Harian Semangat Padang, anggota DPRD Sumatera Barat, ketua Yayasan INS Kayu Tanam. Ia juga terkenal sebagai pengarang kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami pada tahun 1956. Kumpulan cerpennya yang lain ini Biang Lala, Hujan Panas, dan novelnya Kemarau dan Gerhana. Ia juga menulis buku non-fiksi Alam Terkembang Jadi Guru,
dan cerpennya berjudul Jodoh Memenangkan Sayembara Kincir Emas yang diadakan oleh Radio Nederland. Yang kedua, Ayib Rosidi. Beliau dilahirkan di Jatiwangi, Cirebon, 31 Januari 1938, yang menjadi profesor tamu pada Osaka Gaidai, Jepang, untuk mengajarkan idionesionologi. Sejak usia 13 tahun, ia sudah memimpin majalah sekolah. Usia 16 tahun, menerbitkan buku. Ia pernah menjadi direktur majalah Suluh Pelajar, Prosa, majalah Sunda, Budaya Jaya, direktur penerbit Cupu Manik, Duta Rakyat. Ditulisnya kumpulan-kumpulan sajak pesta, Cari Muatan, Surat Cinta Endai Rosidin, Jeram, Antologi Cerpen, dan novelet Tahun Kematian. Yang ketiga, Mokhtar Lubis. Beliau dilahirkan di Padang 7 Maret 1922, meninggal di Jakarta 2 Juli 2004, dan menulis novel terkenal berjudul Jalan Tak Ada Ujung pada tahun 1952, kumpulan cerpen Si Jamal dan cerita-cerita lain pada tahun 1951, dan Perempuan 1956. Di samping terkenal sebagai pengarang, Mokhtar Lubis juga tersohor sebagai wartawan yang pernah memimpin Surat Kabar Indonesia Raya. Ia pernah meraih roman Magsaysay untuk karya jurnalistik ketika meliput Perang Korea Yakob GR Utama dari Kompas dan menjulukinya sebagai wartawan jihad karena kegigihannya memperjuangkan hak asasi manusia. Pada tahun 1993, ia menerima hadiah sastra Chairil Anwar. Selain menulis karya sastra, ia juga menulis buku ilmiah berjudul Manusia Indonesia, Transformasi Budaya untuk Masa Depan. Pengalaman dalam tahanan zaman Orde Lama mengilhaminya menulis buku tebal, catatan subversif. Karya-karya lainnya, ini catatan Perang Korea, teknik mengarang skenario film, Indonesia di Mata Dunia, Harta Karun, Penyamun dalam Rimba. Yang keempat, Toto Sudarto Baktiar. Beliau dilahirkan di Cirebon 12 Oktober 1929. Penyair ini menulis kumpulan sajak suara pada tahun 1956. Etsa pada tahun 1998. Toto Sudarto juga menerjemahkan novel karya Leo Tolstoy berjudul Hati Yang Bahagia, drama Sanyasi karya Tagore pada tahun 1979, Pelacur karya J.P. Sartre 1954, novel Bayangan Memudar karya Breton de Niche 1975, Pertempuran Penghabisan karya Ernest Hemingway 1974. Yang terakhir, W.S. Rendra. Siapa yang tidak tahu W.S. Rendra? Beliau dilahirkan di Solo 7 November 1935. Penyair dan dramawan ini dulu lebih dikenal dengan nama W.S. Rendra atau Williobordus Surendra. Setelah beragama Islam, penyair burung merah ini menjadi Wahyu Sulaiman Rendra. Rendra yang kini meroket lagi dikenal sebagai pembaca sajak termahal di dunia. 3 juta di tim Bandung, Semarang, 12 juta di Senayan pada dekade 90-an. Karya-karyanya 4 kumpulan sajak terdiri dari Kakawin-Kawin, Malam Stanza, Nyanyian dari Jalanan, Sajak-sajak 12 perak, kumpulan puisi, Balada Orang-orang Tercinta, Sajak-sajak Sepatu Tua, Blues untuk Boni, Potret Pembangunan dalam Puisi. 2 yang terakhir ini ditulisnya sepulang dari Amerika tahun 1968. Rendra juga menulis kumpulan cerpen, Ia Sudah Bertualang, pada tahun 1963, menulis skenario dan mementaskan orang-orang di tikungan jalanan, Mastodon dan Burung Kondor, Kasidah Berjanji, Kisah Perjuangan Suku Naga, Sekda, drama terjemahan Oedipus Sang Raja, Oedipus di Kolonus, Oedipus Berpulang, Antigone, drama Saduran, dan banyak lainnya. Rendra memimpikan bengkel teater dan menulis buku tentang bermain drama pada tahun 1976. Sebagai budayawan, ditulisnya buku Mempertimbangkan Tradisi pada tahun 1983 dan memberi makna pada yang fana. Rendra pernah bermain dalam film Al-Kautsar, Yang Muda Yang Bercinta, dan Cintaku Jauh di Pulau, salah satu puisi dari W.S. Rendra. Selanjutnya kita akan membahas karya sastra pada angkatan 50-an. Di sini saya hanya
membahas tentang puisi dan prosa pada angkatan ini. Puisi pada angkatan 50-an bergaya epik, dengan berkembangnya puisi cerita dan balada dengan gaya yang lebih sederhana. Misalnya, puisi karya Rendra, balada terbunuhnya Atmokarpo, Blues dan Boni, atau nyanyian angsa. Yang kedua, gaya ulangan mulai berkembang. Ketiga, terdapat gambaran suasana muram karena menggambarkan hidup yang penuh penderitaan. Dan yang terakhir, mengungkapkan atau menggambarkan masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan belum adanya pemerataan hidup. Puisi salah satu yang saya ambil pada angkatan 50-an ini, balada Orang-orang Tercinta karya W.S. Rendra. Selanjutnya, prosa. Ciri prosa pada angkatan 50-an ini, yang pertama tidak terdapat sisipan cerita, sehingga alurnya padat. Cerita perang mulai berkembang, menggambarkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Kehidupan pedesaan dan daerah mulai digarap. Yang terakhir, mengemukakan pertentangan politik. Salah satu prosa yang saya ambil yaitu karya Ayub Rosidi, yaitu Di Tengah Keluarga. Karakteristik pada angkatan 50-an. Yang pertama, karya sastra yang didominasi dengan cerita pendek dan kumpulan puisi. Majalah tersebut bertahan sampai tahun 1956 dan diteruskan dengan majalah sastra lainnya. Pada angkatan ini muncul gerakan komunis di kalangan sastrawan yang bergabung dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra yang berkonsep sastra realisme sosialis. Timbullah perpecahan dan polemik yang berkepanjangan di antara kalangan sastrawan di Indonesia pada tahun 1960. Yang kedua, secara intrinsik, ciri-ciri sastra terutama struktur estetiknya pada angkatan 50-an ini hanya saja dibedakan dengan adanya pergantian situasi dan suasana tanah air dari perang ke perdamaian, dari masa transisi penjajahan ke kemerdekaan. Maka para sastrawan mulai memikirkan masalah kemasyarakatan yang baru dalam suasana kemerdekaan. Begitu juga para sastrawan mulai membuat orientasi baru dengan mencari bahan-bahan dari sastra dan kebudayaan Indonesia sendiri. Semuanya itu dituangkan ke dalam karya sastra mereka. Ciri yang ketiga pada gaya bahasa. Memantulkan kehidupan masyarakat yang masih harus terus berjuang dan berbenah di awal masa kemerdekaan. Disebut juga generasi kisah atau nama majalah sastra ini. Di masa ini sastra Indonesia sedang mengalami maraknya cerpen, juga marak karya-karya teater dengan tokohnya Motengo Boshe, Muhammad Ali Marikar, W.S. Rendra, dan mulai tumbuh sarasehan sastra terutama di kampus-kampus. Terakhir kita akan membahas tentang perbedaan angkatan 45 dengan angkatan 50-an ini. Pada angkatan 45, ia lebih mengutamakan isi dalam pencapaian tujuan nyata. Karyanya lebih ekspresionis, selalu menekankan pada segenap perasaan atau jiwa sepenuhnya. Yang ketiga, individualis, lebih mengutamakan cara-cara pribadi. Yang keempat, humanisme universal, bersifat kemanusiaan umum. Tidak terikat oleh konvensi masyarakat. Tema yang dibicarakan humanisme, yakni penderitaan rakyat, moral, keganasan perang, dengan keroncongnya perut lapar. Yang terakhir, realisme, yakni selalu berusaha melukiskan keadaan atau peristiwa sesuai dengan kenyataan. Sedangkan pada angkatan 50 sangat berbeda. Karya sastra didominasi dengan cerita pendek dan kumpulan puisi. Struktur estetiknya lebih adanya pergantian situasi dan suasana tanah air dari perang ke perdamaian, dari masa transisi penjajahan ke kemerdekaan. Maka para sastrawan mulai memikirkan masalah kemasyarakatan yang baru. Dan ciri yang ketiga pada gaya bahasanya, memantulkan kehidupan masyarakat yang masih harus terus berjuang dan berbenah di awal-awal masa kemerdekaan. Dan disebut juga generasi kisah. Di masa ini sastra Indonesia sedang mengalami maraknya cerpen, juga marak karya-karya teater.
Baiklah teman-teman semua, terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.